きな人と一緒にいたい。ダージ。行きたい。やっはろー。いつもどうしても素直になれずに、自信なんてまるで持てずに、校舎の裏側一目を気にして歩いてた。 Bakat sihir merupakan hal terpenting dalam akademi sihir bergengsi Ringarden. Lalu bagaimana jika bakat sihir itu tidak dimiliki oleh salah satu dari murid akademi tersebut? Berusaha keras adalah jawabannya. Cerita lalu akan berfokus ke Will Serford, MC sekaligus sosok yang tidak memiliki bakat sihir dalam tubuhnya. Diketahuilah Will Serford yang ternyata hanya pintar dalam teori saja, tapi tidak dalam prakteknya. Jelas hal itu membuat salah seorang guru akademi bernama Edward Servant seringkali membuli muridnya sendiri dengan cara memanggilnya ke depan, meski dia tahu Will tidak memiliki bakat dalam hal tersebut. Dengan kata lain, Edward Sensei hanya ingin mempermalukannya di depan murid-murid lainnya. Setelah minta pada semua murid untuk diam, tanpa rasa kasihan sama sekali, Edward Sensei terus merendahkan si Will yang merupakan murid akademi Ringarden, tapi malah gak bisa memakai sihir tingkat dasar sekalipun. Bahkan si Will ini dicap lebih rendah daripada para learner. Gak lama kemudian, salah seorang murid bernama Sion Ulster nampak mengarahkan tongkat sihirnya ke depan dengan niatan yang sangat-sangat busuk. Tanpa memperdulikan perasaan Will saat ini, Edward Sensei hanya menegur Sion, tapi dia sendiri juga melakukan hal serupa seperti muridnya barusan. Sihir adalah segalanya. Sihir adalah otoritas, sihir adalah kekuatan, bahkan Edward Sensei menganggap sihir adalah hero dunia. Orang-orang dengan bakat sihir akan dihargai di akademi itu. Sedangkan yang tidak memiliki bakat sihir akan dianggap sebagai seonggok sampah tidak berguna. Meski kelas telah usai, nampaklah William masih dibully oleh Sion dan komplotannya. Namun gak lama kemudian seorang gadis muncul untuk membela sahabatnya itu. Colette Lawyer adalah nama dari gadis kawaii sekaligus sahabat dari Will. Entah karena menaruh perasaan atau kalah pamor, tapi yang jelas si Sion memutuskan untuk mundur setelah sedikit melakukan pembulian verbal pada si Will. Magia Vendor merupakan sebutan untuk orang-orang yang berada di puncak dunia sihir. Mereka jugalah yang menopang keseimbangan dunia tersebut. Dari semua orang di kelas, hanya Colette lah yang sangat baik padanya. Dirinya bahkan menentang pembulian yang selalu dilayangkan pada Will hanya karena dia tidak berbakat dalam sihir. Meski terus dibully oleh banyak orang, namun Will mengaku sangat beruntung karena bisa dikhawatirkan oleh gadis kawaii Colette di setiap saatnya. Mendengar hal itu, jelas si Colette ini jadi salah tingkah sendiri dibuatnya. Di tengah Colette yang masih menenangkan hatinya sendiri, ia penasaran dengan apa yang sedang dilihat oleh sahabatnya. Sembari memegang sebuah kacamata Google, Will mengaku merasa takjub dengan betapa indahnya pemandangan pilar raksasa yang ada di hadapan mereka saat ini. Scene lalu akan menampilkan legenda Magia Vendor, yang kala itu terdapat 5 penyihir terkuat yang mengemban tugas untuk mengusir para penjajah angkasa dari tanah mereka. Demi mencegah penginvasian terjadi lagi, kelima Magia Vendor memutuskan untuk menciptakan penghalang besar sehingga kedamaian dapat tetap terjaga. Bersama dengan Will yang yakin Magia Vendor Elfaria Albus Serford sedang melihat ke arah mereka, nampaklah sosok itu yang benar-benar sedang menyaksikan dari puncak menara tersebut. Nah, mengejutkannya di sini ternyata si Will dan juga Elfaria dulunya adalah teman masa kecil yang selalu bermain dan juga belajar bersama-sama. Meski keduanya telah saling berjanji untuk melihat matahari terbenam di puncak menara, sayangnya hanya Elfaria sajalah yang bisa melaksanakan janji tersebut.
Sebagai seorang jenius sejati, Elfaria menjadi magia vendor termuda dalam sejarah dunia sihir. Sementara itu, Will dijuluki sebagai si nol besar karena kekuatan sihirnya jauh lebih rendah dari orang biasa. Scene berlanjut ke Will yang sedang dimarahi oleh salah seorang guru akademi yang selalu baik padanya. Wagner Nordgram, itulah nama dari guru yang satu ini. Setelah minta maaf atas kecerobohannya yang robos masuk ke dalam dungeon strata ke-7, di sini kita akhirnya memahami kenapa si Will bersikeras ingin masuk ke dalam dungeon. Kredit atau poin merupakan hal terpenting untuk seorang murid sepertinya. Wagner Sensei yang udah terbiasa dengan sifat Will pun mengkonfirmasi tumbangnya Evil Guard dengan nilai 2 kredit. Yosh! Hampir lupa, kucing yang selalu bersama si Will ini memiliki nama Kiki. Baru aja Will dan juga Kiki senang dengan nilai 2 kredit yang baru mereka dapatkan, Wagner Sensei menanyakan keseriusan Will yang masih ingin menjadi seorang magia vendor. Will yang masih keras kepala nampak diingatkan bahwa untuk naik ke puncak menara dan menjadi seorang magia vendor, Will harus memiliki segudang kredit, realisasi magic, dan juga praksis. Sebagai sosok tanpa bakat sihir sama sekali, akan sangat sulit baginya untuk bisa mendapatkan kredit poin dan juga realisasi magic. Will pun bersikeras, itulah kenapa dia hanya berfokus ke praksis saja dengan cara mengalahkan para monster untuk ditukarkan dengan sejumlah kredit. Meski Wagner Sensei selalu menentang keputusan si Will yang akan membahayakan nyawanya sendiri, akan tetapi Will tetap ada pendiriannya untuk gak menyerah terhadap impian sekaligus janjinya pada Elfaria. Setelah dimarahi lagi, Will pun sangat shock begitu diberitahu dia masih butuh 4 kredit lagi di minggu ini. Mengetahui dia cuma punya waktu 2 hari lagi, Will pun langsung mencari informasi seputar monster dengan nilai 4 kredit di buku catatan buatannya. Melihat perjuangan keras yang selalu Will lakukan, Wagner Sensei mengaku sedang ngomong sendiri tentang kemunculan seekor Baskerville di dalam dungeon strata ke-6. Mendengar hal itu, jelas Will langsung berterima kasih padanya. Di tengah kebahagiaan itu, tanpa disadari oleh mereka berdua, Sion terlihat menguping dan ingin mengalahkan monster itu dengan tujuan untuk menyingkirkan Will dari akademi. Scene berpindah ke dungeon strata ke-6. Nampaklah Will yang bahagia karena lawannya kali ini hanyalah seekor Baskerville yang udah pernah ia lawan sebelumnya. Melihat Kiki yang terdiam, Will mencoba untuk menghibur dan berjanji dia nggak akan terkena napas api dari monster itu lagi. Di saat yang bersamaan, Sion dan 2 anak buahnya terlihat masih menyusuri strata ke-6, sekalian membicarakan tentang menyingkirkan Will dari akademi. Entah apa alasannya, tapi ketiganya terkhususnya si Sion ini terlihat sangat membenci sosok Will tanpa alasan yang jelas sama sekali. Gak lama setelah Sion meredam emosinya sendiri karena mengira sedang diremehkan oleh kedua anak buahnya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Sontak kedua orang ini hanya bisa terdiam ketakutan begitu melihat kawan mereka yang dihempaskan oleh seekor monster besar yang sangat mengerikan. Suara teriakan mereka untungnya dapat terdengar sampai ke tempatnya si Will dan juga Kiki. Tanpa pikir panjang, Will langsung menghampiri sumber suara dan terhenti untuk melihat situasi. Di tengah Sion yang masih berjuang mempertahankan hidupnya, Will pun terkejut karena monster yang sedang dilawannya itu adalah seekor Evil Sentinel dengan nilai 10 kredit. Will pun mempertanyakan bagaimana bisa monster yang biasa berada di strata dalam malah berada di strata permukaan seperti ini. Sementara itu, mau berapa kali pun Sion menembakinya dengan fireball, sayangnya hal itu nggak memberikan damage sama sekali padanya. Pada awalnya si Will ini nggak mau membantunya karena perlakuan Sion dan juga komplotannya yang selalu membulinya di setiap saat. Namun berkat ingatannya tentang Elfaria yang selalu memujinya sebagai orang paling baik dan paling berani baginya, hal tersebut membuat Will menguatkan tekad dan diri sendiri sebagai orang menyedihkan yang hanya ingin berada di sampingnya sahabat masa kecilnya itu. Setelah memasang kacamata Google pemberian Elfaria, sesaat kemudian ini yang dilakukan olehnya. Di saat yang bersamaan, Edward Sensei nampak menemui Wagner Sensei untuk memberitahukan bahwa Sion dan gengnya telah masuki dungeon tanpa izin. Mendengar hal itu, Wagner Sensei awalnya panik tapi langsung kembali tenang begitu mendengar strata ke-6 lah yang menjadi tujuan mereka. Wagner Sensei lalu menunjukkan tayangan yang ditampilkan dengan sihir visualisasi yang dikerahkan oleh si Kiki.
Pradumekanikan yang mengingatkan gua terhadap rematch antara Belcrandal versus Minotaurus dari Danmachi ini seriusan gak kaleng-kaleng. Mari kita saksikan sang Little Rookie Wistoria version 1 ini. Di tengah pradumekanikan sengit antara Will dan juga Evil Sentinel, Sion si NPC Dongo nampak hanya bisa terdiam dan gak percaya bahwa Will di hadapannya saat ini sama dengan Will yang selalu dipecundangi olehnya. Di lain sisi, Will nampak mendominasi pradumekanikan dan berhasil melancarkan serangan pada Evil Sentinel tanpa terkena counter sama sekali. Semua aksi Will barusan terpampang dengan sangat jelas di bola kristalnya si Wagner. Di tengah Edward Sensei yang gak percaya, Wagner Sensei menjelaskan bahwa Will tidak hanya memiliki kekuatan super setingkat penyihir, tapi dia juga memiliki ketangguhan seorang dwarf dan kemampuan observasi yang bisa mengingat pola pergerakan lawannya cuma dengan sekali lihat saja. Wagner Sensei juga menambahkan meskipun Will gak bisa menggunakan sihir seperti orang lain, namun di dunia di mana sihir adalah hal yang sangat diagung-agungkan, Will Serford adalah satu-satunya pendekar pedang di dunia tersebut. Setelah bersiap dengan two-handed sword milik Evil Sentinel, nampaklah Sion yang masih terdiam sembari merasakan tekanan yang sangat dahsyat dari pradumekanikan di hadapannya. Hingga pada akhirnya, selepas mengalahkan monster bernilai 10 kredit, Will terlihat menghampiri Sion dan mengulurkan tangan padanya. Tindakan Will barusan jelas merupakan sebuah penghinaan bagi Sion si NPC super angkuh. Sementara itu, meskipun Edward Sensei telah menyaksikan aksi Will dengan mata kepala sendiri, sayangnya beliau yang satu ini menolak untuk percaya dan tetap pada pendirian gak akan ada satupun kekuatan yang bisa menandingi kekuatan sihir. Keesokan harinya, nampaklah Will yang telah bersiap dimarahi seperti biasa. Untungnya di sini Wagner Sensei yang udah terbiasa hanya mengkonfirmasi Evil Sentinel senilai 10 kredit yang membuat Will tidak jadi dikeluarkan dari akademi. Dan beginilah kisah seorang pemuda yang cepat atau lambat akan mematahkan hukum dunia sihir, sekaligus menjadi kisah pertemuan antara tongkat sihir dengan sebuah pedang. Sueto Tsurugi no Wistoria. 5 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya sewaktu Will masih berumur 10 tahun, ia mulai dijauhi hampir semua murid seakademi, hanya karena dirinya gak bisa menggunakan kekuatan sihir sama sekali. Fakta menyakitkan lainnya ialah, Will dianggap sebagai pemancing supaya si Elfaria mau bersekolah di sana. Namun sejak Elfaria telah menjadi seorang magia vendor, Will dianggap tidak berguna lagi bagi kebanyakan orang di akademi tersebut. Di ruang kepala akademi, nampaklah Will yang ditemani Wagner Sensei sedang menghadap Cauldron Anop selaku kepala akademi Rigarden. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Bu Cauldron terlihat memberi Will sebuah pedang pendek. Sontak Wagner Sensei pun sangat terkejut, begitu pula dengan Bu Cauldron yang langsung tertawa dan memutuskan untuk mengizinkan Will untuk melanjutkan pendidikannya. Mendengar hal itu, Will pun langsung menanyakan apakah dirinya masih memiliki kesempatan untuk memanjat menara. Dan apakah dia masih bisa menyusul Elfaria jika bisa bertambah kuat dari yang sekarang. Bu Cauldron pun meyakinkan itu semua bisa Will lakukan selama ada kerja keras dan tekad kuat untuk pantang menyerah. Disinilah titik di mana Will benar-benar menekadkan diri untuk menjadi lebih kuat lagi dan menyusul Elfaria di puncak menara. Sepertinya Will dan juga Wagner Sensei dari sana, sepertinya Bu Cauldron mengetahui sesuatu tentang sosok Will Serford yang sebenarnya. Singkat waktu, di jam pelajarannya Wagner Sensei, Will dan semua murid di kelasnya harus kebanjiran fakta begitu Wagner Sensei yang menyindir impian mereka yang pengen menjadi magia vendor, karena jangankan puncak penyihir, lulus aja belum tentu bisa mereka lakukan jika dilihat dari kredit yang mereka miliki. Diketahuilah untuk menjadi seorang magia vendor, mereka memiliki 2 cara, yaitu menciptakan sihir baru yang diakui, atau mengumpulkan lebih dari 7.200 kredit selama di akademi. Berhubung hanya segelintir orang yang bisa menciptakan sebuah jenis sihir baru, mengumpulkan kredit adalah opsi yang paling masuk akal bagi orang normal. Setelah Will menyelesaikan remedial dari Wagner Sensei, nampaklah Colette yang setia menunggu dan menemani Will yang mau kembali ke ruang locker.
Meski Wagner Sensei cukup keras dalam pelajaran, namun beliau terbilang yang paling baik karena masih mau memberi Will remedial, tidak seperti guru lain yang merasa ogah untuk membantunya. Gak lama kemudian, mereka mendapati Sion dan gengnya yang sedang dikerumuni oleh banyak murid untuk mendengarkan aksi heroik Sion yang mampu mengalahkan Evil Sentinel seorang diri. Di tengah kehebohan yang diciptakan oleh kedua anak buahnya, Sion sendiri menyangkalnya dalam hati. Karena faktanya bukan dirinya lah yang menghabisi Evil Sentinel tersebut. Alhasil, emosi yang dipendamnya sejak tadi pun langsung pecah begitu Will melintas di sekitar sana. Melihat Will yang lagi-lagi dibully sama Sion, Colette kembali pasang badan untuk melindungi sahabatnya itu. Melihat tatapan Will barusan entah karena takut atau apa, tapi yang jelas Sion langsung melepaskan Will dan pergi dari sana. Merasa ada yang aneh dengannya, Colette langsung menanyakan apa telah terjadi sesuatu di antara dirinya dan juga Sion. Will pun mengiyakannya tapi tidak memberitahukan rinciannya kepada sahabatnya tersebut. Sementara itu, nampaklah Edward yang mendesak Bu Cauldron untuk segera mengeluarkan Will dari akademi. Awalnya Bu Cauldron mencoba untuk menolak karena jika mereka mengesampingkan soal kekuatan sihirnya, nilai dan juga bakat menulis suatu karyanya si Will ini terbilang yang terbaik se-akademi. Namun karena argumen Edward Sensei yang terdengar masuk akal, pada akhirnya Bu Cauldron memberinya hak untuk menguji Will secara langsung. Hak yang diberikan di sini ialah jika Will gagal dalam ujian privatnya, maka Edward Sensei bisa mengeluarkan Will tanpa izin darinya. Mendengar hal itu jelas Edward Sensei jadi sangat senang dan menekankan bahwa dirinya enggak sebaik Wagner Sensei. Bu Cauldron pun merasa nggak masalah dan memintanya untuk menentukan sendiri ujian apa yang akan diberikan pada Will. Di ruang locker, Will yang gak bisa memakai sihir selalu meminta bantuan Colette untuk membukakan lokernya tersebut. Meski selalu bergantung padanya, namun Colette sendiri merasa gak masalah dengan semua hal itu. Di saat Colette yang melihat sebuah pedang di dalam lokernya si Will, ia bisa tahu seberapa sayangnya si Will terhadap pedangnya tersebut. Sebenarnya Will ingin selalu membawanya, namun karena aturan sekolah yang melarangnya untuk membawa sebuah pedang, jelas hal itu jadi mustahil ia lakukan. Begitu ia membicarakan tentang teman sekamarnya yang punya nama Rosti, diketahuilah Rosti adalah sosok yang gak bisa melepaskan Will dan bisa dikatakan overprotective terhadap si Will. Scene berpindah di aula belajar. Nampaknya Colette yang merasa heran dengan Will yang mengulas kembali materi sejarah suatu pertempuran yang disebut pertempuran Garza Ronso di tahun 344. Will mengaku ingin mempelajari sejarah tersebut dari dua sisi. Selain karena dia nggak mau kekurangan kredit untuk mencapai institut tinggi, Will sendiri juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh para dwarf di pertempuran tersebut. Kurang lebihnya kisah Garza Ronso ini berkutat pada ras dwarf yang memperjuangkan tanah mereka dari para penyihir, dan berakhir dengan kekalahan mereka setelah melakukan perlawanan. Di tengah Will yang masih peregangan, Colette mendapati ada sehelai rambut putih di kepalanya. Merasa gemes dengan hal itu, Colette bersikeras ingin mencabutnya. Singkat cerita, setelah Will dijemput Edward Sensei untuk melakukan remedial realisasi sihir, setibanya mereka di ruang latihan, Edward Sensei mengaku akan memberinya remedial sekaligus menguji kapasitasnya secara sepihak. Edward Sensei juga memberitahukan Will hanya perlu mendaratkan satu serangan padanya. Dan jika Will berhasil melakukannya, maka dirinya akan memberinya 5 kredit realisasi sihir padanya. Akan tetapi, jika Will sampai gagal melakukannya, maka ia akan dikeluarkan dari akademi. Secara pribadi, Edward Sensei mencap Will yang gak berhak untuk mendambakan sosok Magia Fender sama sekali. Setelah memberi Will alasan untuk tidak menolak, pada akhirnya pradumekanikan pun dimulai. Di saat yang bersamaan, Wagner Sensei nampak dipanggil oleh Bu Cauldron untuk ditunjukkan pradumekanikan antara Will melawan Edward. Bu Cauldron mengaku ingin berada di posisi netral dengan menerima argumen Wagner Sensei tentang Will, juga menerima argumen Edward Sensei dan memberikan hak ujian tersebut. Hal yang ditakutkan oleh Wagner Sensei bukanlah karena dia nggak boleh membantu Will sama sekali, tapi dari semua guru di akademi mereka, kenapa harus Edward Sensei yang memberi ujian seperti itu? Usut punya usut, Edward Servants merupakan mantan kandidat Magia Fender terbaik di Akademi Ringgarden.
Singkat waktu, setelah dibuat terkejut dengan sihir kegelapan tingkat dasar yang bisa jadi sangat kuat seperti itu, Will mencoba peruntungannya dengan berlari sekuat tenaga dan menyerang dari belakang. Sungguh sayang sekali, sihir darts-nya si Edward membuatnya mampu menahan tendangannya si Will barusan. Setelah mengempaskannya, Edward Sensei nampak memberinya Darks Darbicans Jumbo yang membuat Will terkena serangan telak sampai kacamatanya retak dibuatnya. Di tengah Will yang masih berusaha keras untuk bangkit lagi, Kiki terlihat pergi keluar dalam kondisi terluka cukup parah. Sementara itu, Edward Sensei memberitahukan bahwa sejak tadi ia hanya menggunakan 2 sihir saja, yaitu Dark Star Beacons yang bersifat ofensif dan sihir Darts yang bersifat defensif. Singkatnya, jika seorang penyihir nggak bisa memakai ribuan jenis sihir, maka cukup fokus memaksimalkan 1 atau 2 jenis sihir saja yang dianggap setara dengan ribuan anak panah. Will pun cuma bisa terbelanga melihat series Dark Darbicans beruntun yang akan dikerahkan oleh gurunya tersebut. Meskipun ingin menghindar, sayangnya casting speed Edward Sensei jauh lebih cepat darinya. Wedan sekali. Tanpa perasaan sedikit pun Will nampak dihujani banyak sekali api kegelapan. Yang jelas apa yang Will rasakan barusan membuatnya pesimis bisa menang darinya. Di tengah Will yang berharap ada sebuah pedang di tangannya, nampaknya Colette yang terkejut mendapati Kiki yang datang ke ruang loker dalam kondisi terluka cukup parah. Melihat Kiki yang ingin membuka lokernya si Will, Colette bisa tahu bahwa Will sedang dalam bahaya. Setelah membukanya, nampaklah scene yang kembali ke Will yang sedang diberikan pertanyaan seputar pertempuran Garzaronso. Berapakah jumlah penyihir yang berhasil mengalahkan 10.000 pasukan dwarf dalam perang tersebut? Meski telah diberi tekanan dan dihujani dengan fakta pedang melawan tongkat sihir, namun hal tersebut belum mampu mematahkan semangat Will sama sekali. Melihat hal itu, jelas Edward Sensei jadi penasaran dengan alasan yang mendasari tekad kuat Will yang sampai segitunya. Mendengar alasan Will barusan, jelas Edward Sensei menganggapnya sangat konyol dan dirinya mengatai Will yang telah mengotori impian semua orang yang ingin mencapai puncak dunia sihir. Mau apapun hinaan yang dilayangkan oleh gurunya itu, Will nggak peduli dan bersikeras ingin melihat matahari terbenam bersama Elvaria. Mulai dari titik inilah jalan pertempuran di antara mereka pun akan berubah 180 derajat. Melihat William memegang sebuah pedang, sontak hal itu semakin membuat Edward Sensei emosi dan menganggapnya telah menghina para pemegang tongkat sihir sepertinya. Sontak Edward Sensei pun sangat terkejut karena William mampu menebas sihirnya barusan. Namun meski begitu, ia tetap akan menunjukkan bahwa sihir akan selalu unggul dibandingkan sebuah pedang. Sementara itu, nampaklah Will yang sangat ketakutan, tapi harus meneguhkan diri untuk melampaui Edward Sensei jika ingin menjadi seorang Magia Vendor. Meski ingin kabur saking ketakutannya, namun hanya inilah kesempatan yang dimiliki olehnya. Bersama dengan Will yang terus menghindari setiap serangannya Edward Sensei, dirinya memegang teguh pada cerita pertempuran Garzaronso yang masih memiliki kelanjutan. Yaitu, Jenderal Garrett yang merupakan dwarf terakhir pada peperangan itu berhasil mendaratkan satu serangan pada penyihir tersebut. Dan hal itu membuatnya diakui sebagai pejuang pemberani. Jenderal Garrett dalam sejarah itu telah membuktikan bahwa sebuah pedang masih bisa melampaui sebuah tongkat sihir. Meski sangat kesal, namun karena Will yang berhasil melukainya, Edward Sensei terpaksa memberinya 5 kredit seperti yang dijanjikan sebelumnya. Gak lama kemudian Colette datang dan mendapati Will yang hampir pingsan saking kelelahannya. Semua aksi Will barusan masih terus dipantau oleh Bukaldron dan juga Walker Sensei. Bukaldron sendiri masih sangat terpukau dengan Will yang mampu membuktikan bahwa tebasan sebuah pedang bisa melampaui kekuatan tongkat sihir. Fukutsu no gotoku. Kansei. Hayaku kaette konai kana? 待った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 
まったまった